Pagi Pak, silakan dulu. Baik, perkenalkan Pak, saya Dr. Ilham Satria yang menjaga di klinik pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Noval. Bapak Noval. Baik Bapak Noval, kali ini kita akan lakukan pemeriksaan kelenjar getah bening. Nah, tujuan dari pemeriksaan kelenjar getah bening ini untuk mengetahui apakah ada pembengkakan pada kelenjar getah bening, dan jika ada, kita akan melakukan pemeriksaan untuk konsistensinya, ukuran, dan jumlahnya. Mungkin dalam pemeriksaan nanti Bapak akan merasakan sedikit tidak nyaman, namun saya akan meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Apakah Bapak bersedia? Sedia dok. Baik Bapak Noval, sembari Bapak bersiap-siap terlebih dahulu, saya akan melakukan cuci tangan. Saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kepala dan leher. Saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu. Bapak bisa menghadap saya lurus dan sejajar. Baik, pada pasien tidak ditemukan adanya tanda-tanda pembengkakan ataupun peradangan. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Pada pemeriksaan palpasi, di sini menggunakan kedua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Pada pemeriksaan ini bisa menghadap pasien ataupun membelakangi pasien, dan pada pemeriksaan ini saya akan melakukannya dengan membelakangi pasien. Baik, sebelumnya Bapak bisa rileks. Mohon maaf ya Pak. Pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan palpasi dari bagian preaurikular sampai dengan supraclavicular. Mohon maaf sebelumnya ya Pak. Kita ke bagian preaurikular, lalu ke bagian posterior aurikular, lalu ke bagian occipital, bagian tonsilar, submandibular, lalu ke bagian submental, lalu ke bagian superficial cervical, lalu ke bagian posterior cervical, bagian deep cervical, lalu yang terakhir kita ke bagian supraclavicular. Baik, pada pasien tidak ditemukan adanya pembengkakan ataupun peradangan. Baik Pak, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pemeriksaan bagian lengan. Baik Pak, selanjutnya pada pemeriksaan bagian lengan, pertama-tama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Bapak bisa mengangkat kedua tangannya seperti ini. Baik, pada pasien terlihat kedua lengan simetris dan tidak terdapat pembesaran. Bisa diturunkan kembali Pak. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi, dan saya akan membantu mengangkat tangan Bapak. Sebelum mohon maaf ya Pak, mengangkat tangan 90 derajat dan melakukan palpasi pada bagian lekukan otot bicep dan tricep. Baik, silakan diturunkan. Tidak terdapat pembesaran pada lengan sebelah kanan, lalu pada lengan sebelah kiri. Mohon maaf semua Pak. Kita akan melakukan palpasi pada bagian lekukan otot bicep dan tricep. Baik, untuk lengan sebelah kiri tidak ditemukan adanya pembesaran ataupun peradangan. Selanjutnya kita akan melanjutkan pemeriksaan ke bagian tungkai. Baik, selanjutnya kita ke pemeriksaan bagian tungkai. Pertama-tama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu pada kedua kaki pasien, terlihat simetris dan tidak terdapat pembengkakan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi. Baik, selanjutnya kita ke pemeriksaan palpasi pada area tungkai. Kita bisa melakukan pemeriksaan palpasi dengan dua cara, yaitu dari horizontal dan vertikal. Kita mulai pada kaki pasien sebelah kiri. Kita mulai dari horizontal terlebih dahulu.
lalu vertikal. Lanjutkan ke bagian kaki yang sebelah kanan, bagian horizontal, lalu vertikal. Baik, pada pasien tidak ditemukan adanya pembengkakan ataupun peradangan, dan bila ditemukan pembengkakan ataupun peradangan pada bagian kaki pasien bisa kita lihat untuk konsistensi, ukuran, dan jumlahnya. Baik, Bapak Noval, pemeriksaannya telah selesai. Dari hasil pemeriksaan tadi, mulai dari bagian kepala, leher, lengan, dan kaki tidak ditemukan adanya pembesaran ataupun peradangan. Lalu, apakah dari Bapak Noval ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Cukup ya Pak? Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama dok.